Selamat pagi, perkenalkan nama saya Christine Yuniarbur Simanjunta, NPM 20105794, Prodi S1 Manajemen, kelas pagi C. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematang Siantar. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama yang berjudul mengimplementasikan komputerisasi pada masa pandemi. Di sini jelas bahwa pandemi itu terjadi akibat adanya coronavirus. Coronavirus itu adalah penyakit menular yang baru-baru saja ditemukan. Penyakit ini adalah penyakit yang mematikan, dan jikalau kita memang tidak menjaga diri kita akan terkena penyakit coronavirus. Dan cara mencegah penyakit coronavirus itu dengan cara menjaga jarak atau social distancing, kedua sering mencuci tangan, dan ketiga kita harus sering memakai masker ketika kita keluar rumah. Yang pertama saya akan menjelaskan social distancing. Social distancing itu jaga jarak karena kita tidak mungkin selalu berkegiatan di dalam rumah. Pasti kita mempunyai kegiatan di luar rumah, dan pada saat kita bertemu dengan banyak orang, tidak menutup kemungkinan kita dapat terkena atau terpapar penyakit coronavirus. Karena mungkin saja orang yang kita temui itu baru dari luar kota atau baru berjumpa dengan teman yang lainnya yang terpapar virus corona tanpa kita ketahui. Karena sebagian besar orang mungkin beda-beda dalam mempunyai imun tubuh. Kemungkinan besar ada yang sudah terkena virus corona tapi imun tubuhnya itu kuat. Dan jika dekat dengan kita, tapi kita tidak menjaga jarak dengan mereka, kemungkinan besar kita dapat terkena atau terdampak virus corona tersebut karena imun kita rendah seperti itu. Yang kedua, sering mencuci tangan. Sebenarnya di sini adanya virus corona mempunyai plus minus sendiri. Karena dengan adanya virus corona, kita semakin bisa atau semakin rajin dalam menjaga kebersihan. Sebelum adanya virus corona, mungkin kita bisa menghitung berapa kali sih kita itu mencuci tangan, seperti itu. Kenapa? Dengan adanya virus corona ini, kita semakin sering mencuci tangan atau mengikuti protokol kesehatan karena kita takut terkena virus corona. Nah, seperti itu. Jadi, jikalau virus corona ini hilang, saya sebagai mahasiswa menganjurkan siapapun yang menonton video ini untuk selalu rajin mencuci tangan dan pertama tadi menjaga jarak. Kemudian yang ketiga itu adalah sering memakai masker keluar rumah. Nah, di sini juga ada plus minusnya. Sebagai mahasiswa saya sendiri itu sangat merasakan pandemi ini karena virus corona. Saya mahasiswa baru tidak dapat merasakan apa itu yang namanya ospek atau PKKMB ke sekolah atau ke kampus. Mungkin adik-adik kelas yang baru saja masuk di tahun ajaran baru kemarin mungkin tidak bisa merasakan bagaimana pengenalan lingkungan sekolahnya seperti tahun-tahun yang lewat karena adanya virus corona. Di situ saya sebagai mahasiswa juga sedih karena tidak bisa mengikuti bagaimana yang kakak tingkat saya lakukan sewaktu mereka baru masuk ke kampus atau menjadi mahasiswa baru. Seperti itu. Social distancing ini adalah perilaku yang dapat mencegah berkurangnya atau minimnya penyebaran coronavirus. Nah, di Indonesia juga sudah diberlakukan dari beberapa bulan lalu PSBB, sehingga sebagian besar kegiatan dilakukan hanya di rumah. Maka dari itu, saya sebagai mahasiswa karena tidak bisa langsung bertatap muka dengan dosen atau bertemu teman-teman yang lain melakukan proses pembelajaran di kampus,
pemerintah mengeluarkan atau menganjurkan para pelajar menggunakan aplikasi pembelajaran online seperti Meet, Zoom, atau aplikasi lainnya, dan ini sangat mempermudah kami dalam proses pembelajaran. Kemudian saya akan menjelaskan tugas pertemuan kedua dengan judul pelanggaran hak intelektual. Hak intelektual adalah hak hasil pemikiran seseorang yang menimbulkan atau menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Hak intelektual dapat terbagi atas beberapa macam, yaitu 1. Hak cipta, 2. Merek, 3. Desain industri, 4. Indikasi geografis. Pelanggaran tersebut berupa pembajakan, penggunaan hak kekayaan intelektual secara tanpa hak, serta kasus-kasus serupa lainnya. Jenis-jenis pelanggaran tersebut yaitu pembajakan, penjiplakan, pengandaan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tugas pertemuan dengan judul budaya dan teknologi. Budaya dan teknologi. Budaya adalah suatu cara hidup, perilaku ataupun kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Teknologi adalah suatu alat ataupun media yang dapat digunakan memproses serta mengendalikan sesuatu masalah. Sama halnya dengan ilmu, teknologi pun menjadi bagian dari kebudayaan, bahkan teknologi itu adalah kebudayaan kebendaan. Sumbangan kebudayaan terhadap teknologi yaitu kebudayaan memberikan pengaruh terhadap terciptanya teknologi. Sekian penjelasan tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian tugas ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.